Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tidak terasa 1 tahun sudah berlalu dan pada hari ini kita sampai di penghujung tahun 2023. Di hari yang indah ini kita mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui refleksi Gema yang diberikan judul Evaluasi Akhir Tahun. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu baru setiap hari. Saat ini kami ingin berdiam diri sejenak untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan saja yang berbicara kepada setiap dari kami. Mampukan kami untuk mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan, dan terlebih lagi, mampukan kami juga untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya harap Bapak, Ibu, dan saudara sekalian sudah membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Hanya ada satu ayat, yaitu dari Ibrani 9 ayatnya yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2023. Mungkin banyak hal yang terjadi kepada kita di sepanjang tahun ini. Mungkin ada di antara kita yang baru lulus SMA dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Mungkin ada yang berpindah tempat kerja, memulai kehidupan baru, ada yang dikaruniai anak, ada pula yang memasuki masa pensiun, ada pula orang-orang yang kehilangan, orang yang dikasihi, dan begitu banyak kejadian lainnya. Setiap orang memiliki pergumulannya masing-masing. Ada orang yang bisa menyesuaikan diri dan level up di tahun 2023. Namun tidak bisa dipungkiri, di sisi lain ada juga orang yang gagal menyesuaikan dirinya, dan mungkin saat ini berada dalam kondisi fisik, mental, ataupun situasi ekonomi yang sulit. Bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, akhir tahun merupakan saat yang tepat untuk merenungkan perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan selama tahun 2023. Hidup tidak selalu menyenangkan, namun percayalah bahwa Allah selalu berjalan beriringan dengan kita. Ia selalu menyertai dan memelihara kita dalam setiap langkah hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Sesulit apapun cobaan yang mungkin sedang kita hadapi, kita harus yakin dan percaya betul bahwa Allah tidak akan membiarkan kita untuk menghadapi kesulitan yang tidak dapat kita tanggung. Dia berjanji untuk selalu memberikan jalan keluar saat kita menghadapi masalah. Walaupun mungkin jalan tersebut tidaklah mulus. Saat kita pun menjalani hari-hari yang menyenangkan, kita pun tidak boleh take it for granted atau menganggap sepele kebaikan yang terjadi pada hari itu. Karena di balik setiap kebaikan, selalu ada campur tangan Tuhan yang menjagai kita, memberikan damai sejahtera, dan menyempurnakan rencana-rencana kita yang mungkin jauh dari kata sempurna. Seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, mungkin banyak di antara kita yang hafal. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk, sehingga jika saat ini mungkin Anda sedang mengalami pencobaan, pikirkanlah itu sebagai sebuah tantangan, sebuah ujian di mana Tuhan mau membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam segala situasi berdasarkan apa yang sudah kita baca, kita juga dapat berkata dengan yakin bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita, seperti tertulis dalam Roma 8 ayatnya yang ke-37.
Kita tidak boleh selalu berpangku pada masa lampau, pada masa kelam yang mungkin saja sempat menimpa kita. Marilah kita jadikan ini sebagai pembelajaran terhadap apa yang sudah kita lakukan untuk menghadapi godaan-godaan, tantangan-tantangan, ujian-ujian yang akan datang. Karena ke depan, perjalanan kita masih panjang. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak mengenai esok hari, tidak mengenai 1-2 tahun ke depan, tidak mengenai 10 tahun ke depan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Manusia bisa merancangkan, tetapi Tuhanlah yang berkehendak. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur dan menikmati setiap waktu yang diberikan oleh Tuhan. Melalui ayat bacaan pada hari ini, yaitu dari Ibrani 9 ayatnya yang ke-28, sekali lagi menggarisbawahi mengenai besarnya pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui waktu persis kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh karena itu, kita harus selalu berjaga-jaga dan bersiap sedia menanti kedatangannya yang kedua kali. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2023 dan seterusnya. Mari kita siapkan diri kita untuk menyambut tahun yang baru ini, untuk memberikan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, dan terus berhati-hati terhadap godaan dosa. Ingatlah bahwa saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Ia akan menjadi hakim tertinggi. Ia akan menilai dan menghakimi semua orang tanpa terkecuali. Dan biarlah Tuhan Yesus selalu mendapati setiap dari kita sebagai hamba-Nya yang setia, yang selalu berpegang pada firman Tuhan dan dijauhkan dari godaan dosa. Entah itu kesombongan, hawa nafsu, cinta harta, dan sebagainya. Mari saat ini kita renungkan sejenak. Pembelajaran apa yang bisa kita petik dari tahun 2023? Apa yang bisa kita perbaiki di tahun 2024? Apa saja yang mungkin Anda ingin capai di tahun 2024? Karena waktu kita di dunia ini sangat terbatas. Kita harus mempergunakan waktu yang ada dengan bijak. Biarlah segala sesuatu yang kita lakukan juga memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun 2023 ini. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pelajaran yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala hari yang baik maupun buruk yang mungkin kami sudah lalui selama ini. Biarlah kami selalu diyakinkan dan dikuatkan bahwa Engkau selalu berjalan beriringan dengan kami. Mungkin di saat ini ada sebagian dari kami yang mengalami cobaan yang begitu beratnya, entah itu dari pekerjaan, kesehatan, masalah keluarga, ataupun yang lainnya. Namun sekali lagi ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau mampu membereskan segala sesuatu itu dan mengubahnya menjadi sesuatu yang indah. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan masa depan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan Gema di penghujung tahun 2023 ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian.